Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini Belajar Bareng bakal bahas full soal SKD, TWK, TIU, dan TKP. Jadi baru kali ini ya kayaknya Belajar Bareng bahas full. Nah, langsung saja kita ke soal. Oh iya, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena pastinya kita tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan tim. Dan untuk itu tetap semangat belajar karena kita bisa belajar bareng dari sini. Mungkin kalian bisa share-share juga soal-soal CPNS, atau misalkan ada kesalahan, mari kita belajar bareng-bareng aja. Jangan saling menghakimi ya, karena kita sama-sama belajar. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Perbedaan antara Pancasila dengan ideologi komunisme adalah A. Pancasila melindungi HAM tanpa melupakan kewajiban asasi, sedangkan komunisme menjunjung HAM secara mutlak. B. Pancasila menolak nasionalisme, sedangkan komunisme menjunjung tinggi nasionalisme. C. Dalam Pancasila tidak terdapat dominasi, sedangkan dalam komunisme terdapat dominasi mayoritas. D. Pancasila berdasarkan kepentingan seluruh rakyat, sedangkan komunisme berdasarkan kepentingan mayoritas. Atau E. Dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat, sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang E, itu dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat, sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat. Berikut untuk pembahasannya. Perbedaan Pancasila dengan ideologi komunisme diantaranya yaitu sebagai berikut ini. Pancasila melindungi HAM tanpa melupakan kewajiban asasi, sedangkan komunisme mengabaikan HAM. Pancasila menjunjung tinggi nasionalisme, sedangkan komunisme mengabaikan nasionalisme. Dalam Pancasila tidak terdapat dominasi, sedangkan dalam komunisme terdapat dominasi partai. Pancasila berdasarkan kepentingan seluruh rakyat, sedangkan komunisme berdasarkan kepentingan negara. Dalam Pancasila terdapat perbedaan pendapat, sedangkan dalam komunisme tidak ada perbedaan pendapat. Nah, seperti ini penjelasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama dalam bernegara merupakan pengamalan nilai Pancasila. Sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu sila ke-2. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama dalam bernegara merupakan pengamalan nilai Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia, yaitu A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Ya, jawabannya adalah yang C. 3. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Demikian juga bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Selanjutnya nomor 4. 3 tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu A. Supomo, Soekarno, dan Hatta. B. Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. C. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Hatta. D. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Syahrir. Atau E. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. 3 tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 5. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia disebut juga A. Way of life. B. State philosophy norm. C. State fundamental norm. D. Ideologi, atau E. Lingua franca. Ya, pasti kita tidak asing dengan jawaban ini ya, karena udah ada di materi sejarah SMP atau SMA gitu. Iya, jawabannya adalah yang C, State Fundamental Norm. Pancasila merupakan sumber hukum positif Indonesia sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai State Fundamental Norm atau
pokok kaidah negara yang fundamental. Nomor 6. Konstitusi berikut pernah berlaku di Indonesia. 1. Konstitusi RIS, 2. UUD 1945, 3. UUD 1950, 4. UUD 1945 setelah amandemen, 5. UUD NIT. Nah, konstitusi yang digunakan pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu 1. Sebagai bentuk implementasi perjanjian konferensi meja bundar atau disebut KMB ya, bentuk negara Indonesia menjadi Republik Serikat. Bentuk ini tidak bertahan lama karena tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, selama periode RIS, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 7. Kegagalan Dewan Konstituante dalam merancang UUD yang baru mengakibatkan lahirnya dekret presiden yang menyatakan Indonesia kembali pada A. Piagam Jakarta, B. Konstitusi RIS, C. UUD 1948, D. UUDS 1950, atau E. UUD 1945. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu UUD 1945. Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang isi dari dekret tersebut yaitu membubarkan Dewan Konstituante. Nah, kembali ke UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Jawabannya jadi adalah yang E ya. 8. Bentuk pemerintahan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 adalah A. Monarki absolut, B. Monarki konstitusional, C. Republik, D. Presidensial, atau E. Parlementer. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu parlementer. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk pemerintahan Indonesia adalah parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 9. Amandemen ketiga terjadi perubahan pasal sebanyak titik-titik. A. 9, B. 13, C. 17, D. 19, atau E. 23. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu sebanyak 23. Nah, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dengan perubahan pasal sebagai berikut ini. Pada amandemen pertama itu ada 9 pasal. Amandemen kedua ada 27 pasal. Amandemen ketiga ada 23 pasal dan amandemen keempat ada 19 pasal. Nomor 10. Dalam UUD 1945, pengakuan Indonesia sebagai negara hukum diatur oleh A. Pasal 3 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 1 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 1, atau E. Pasal 1 ayat 2. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. 11. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah A. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, B. Presiden memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengangkut dan memberhentikan menteri, C. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, D. Lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, atau E. Lembaga eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu sebagai berikut. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengangkut dan memberhentikan menteri. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Dan lembaga eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang bukan ya. Nomor 12. Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap titik-titik. A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan menteri, D. Keputusan presiden, atau E. Keputusan daerah. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu keputusan menteri.
Pasal 24A UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berhak mengadili tingkat pengadilan banding dan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta wewenang lain yang diberikan undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan daerah. 13. Hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan adalah A. Hukum perdata, B. Hukum pidana umum, C. Hukum pidana khusus, D. Hukum publik, atau E. Hukum material. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu hukum publik. Hubungan antara orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan merupakan hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Nah, hukum yang mengatur hal tersebut itu adalah hukum publik. Selain mengatur kepentingan umum seperti politik dan pemilu, hukum publik juga mengatur kegiatan pemerintahan sehari-hari. 14. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diangkat oleh Presiden dengan persetujuan A. Menteri Perekonomian, B. DPR, C. KPK, D. Mahkamah Agung, atau E. Mahkamah Konstitusi. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu DPR. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Nah, Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatannya. Selanjutnya, nomor 15. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru. Ini merupakan definisi dari A. Pengakuan kolektif, B. Pengakuan de facto, C. Pengakuan de jure, D. Pengakuan terpisah, atau E. Pengakuan mutlak. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu pengakuan kolektif. Pada soal ini ada 2 bentuk pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Nah, kedua pengakuan tersebut dikenal sebagai pengakuan kolektif. Selanjutnya, soal nomor 16. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, atau E. Witness. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu Observer. Republik Demokrasi Timor Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status Observer. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Untuk kemudian aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir negara-negara ASEAN memberikan sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya nomor 17. Pada 3 Agustus 1995, Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN. ASEAN mengharapkan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi ekonomi A. Industri, B. Pasar, C. Kapitalis, D. Liberalis, atau E. Terpimpin. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu liberalis. ASEAN mengharapkan Vietnam mengubah menjadi sistem ekonomi liberal karena sistem perekonomian ini yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya kita ke soal TIU atau disebut tes inteligensi umum. 18. Alegori sama dengan Kiasan, B. Golongan, C. Penegasan, D. Dongeng, atau E. Legenda. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu kiasan. Alegori itu adalah cerita yang dipakai sebagai lambang peri kehidupan manusia yang sebenarnya untuk mendidik. Nah, untuk jawaban lain, yaitu golongan, itu merupakan kategori, penegasan, penjelasan, atau penentuan, dongeng, cerita yang tidak benar-benar terjadi, legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah. 19. Hipokrit, persamaannya A. Ahli kritik, B. Munafik, C. Murtad, D. Darah rendah, atau E. Pembual.
Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu munafik. Hipokrit itu munafik atau orang yang suka berpura-pura. Ahli kritis itu kritikus, murtad itu berbalik belakang atau berbalik kafir, membuang iman. Darah rendah yaitu hipotensi, pembual orang yang suka membual. 20. Interior, lawan kata dari A, bagian dalam, B, perabot, C, mebel, D, eksterior, atau E, superior. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu superior. Inferior, ini bermutu rendah atau merasa rendah diri. Sedangkan jawaban lain, bagian dalam yaitu interior, perabotan itu sama dengan barang-barang perlengkapan, mebel itu sama dengan furniture, eksterior itu bagian luar atau rumah, gedung, dan sebagainya. 21. Epilog, lawan kata dari A, dialog, B, monolog, C, radiolog, D, prolog, atau E, blog. Ya, tepat sekali jawabannya yang D, yaitu prolog. Epilog ini merupakan bagian penutup pada karya sastra. Fungsinya menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya itu oleh seseorang aktor pada akhir cerita. Nah, lawan katanya adalah prolog. Sedangkan jawaban lain, dialog itu adalah percakapan atau dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya. Monolog yaitu pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Radiolog yaitu ahli radiologi. Dan blog itu adalah weblog. Selanjutnya, nomor 22. Mars (2) Jupiter sama dengan Ares (2) A, Thor, B, Odin, C, Hercules, D, Ultron, atau E, Zeus. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu Zeus. Mars dan Jupiter adalah dua dewa dalam mitologi Romawi, sedangkan Ares dan Zeus adalah dua dewa dalam mitologi Yunani. 23. 5.2 sama dengan (2) Australia. A, angka Eropa, B, 10 Sydney, C, Peru Sydney, D, angka Canberra, atau E, Peru Canberra. Ini merupakan soal analogi ya. Pilih jawaban yang paling tepat. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu 5 Peru, Canberra, Australia. 5 adalah ibu kota Peru, Canberra adalah ibu kota Australia. 24. Dangdut (2) sama dengan drama (2) A, musik film, B, lagu sentratari, C, cita-cita Didik Nini Towo, D, begadang anggur merah, atau E, pop film. Ya, jawabannya adalah yang A, musik film. Dangdut adalah salah satu jenis musik, sedangkan drama adalah salah satu jenis film. 25. Jika X sama dengan 3,113 ditambah 4,771 ditambah 5,939 dan Y sama dengan 13,923, maka titik-titik. Kita jumlah. Apakah X lebih dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y, D, 2X sama dengan Y, atau E? Tidak dapat ditentukan. Ini tinggal kita jumlahkan X-nya ya. 3,113 ditambah 4,771 ditambah 5,939 itu ketemunya 13,823. Nah, apakah 13,823 itu lebih dari atau kurang dari 13,923? Ya, karena dia lebih rendah berarti X kurang dari Y. Jawabannya adalah yang B. 26. Jika 41X min 164Y sama dengan min 123, maka nilai 12Y min 3X sama dengan titik-titik. A, 1, B, 5, C, 9, D, 18, atau E, 23. Nah, kita tahu persamaan pertama yaitu 41X min 164Y sama dengan min 123. Nah, masing-masing dibagi min 41 untuk menyederhanakan persamaan ini. Sehingga 4Y min X sama dengan 3. Untuk persamaan kedua, 12Y min 3X sama dengan, karena di sini 12Y min 3X ya. Nah, kita masukkan ini ya. 4Y min X itu sama dengan 3, maka 3 kali 3 adalah 9. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 27. 4 dan 2 sama dengan Z. 6 dan 2 sama dengan 6. 2 dan 1 sama dengan 4. Berapakah nilai Z? A3, B4, C5, D6, atau E7?
Ya, pola yang digunakan itu adalah angka pertama dikalikan 2 ya, untuk selanjutnya dibagi angka kedua dan menghasilkan angka ketiga. Maka di sini 6 kali 2 itu kan 12 dibagi 2, 6. 2 kali 2, 4 dibagi 1, 4. Maka 4 dan 2 ini kita cari. 4 kali 2 dibagi 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B. 28. Berapakah nilai 6/7 dari 87,5%? A. 6,5, B. 7,5, C. 0,75, D. 75, atau E. 7,5. Nah, untuk caranya kita tinggal kalikan aja 6/7 kali 87,5%, yaitu 87,5/100, sehingga 6 kali 12,5 per 100 sama dengan 6 kali 1/8, atau 6/8 sama dengan 0,75. Jawabannya adalah yang C. 29. 21/4 dibagi 4/11 sama dengan titik-titik. A. 6 1/2, B. 6 3/4, C. 6 1/4, D. 36/44, atau E. 99/16. Ya, di sini 21/4 dibagi 4/11. Kita sederhanakan ininya. 21/4 ini kalau dipecah atau disederhanakan lagi menjadi 9/4. Karena di sini bagi biar lebih mudah dikali ya. Kalau kita kali berarti dibalik. 11/4 sama dengan 99/16. Jawabannya adalah yang E. 30. B, C, A, D, E, B, F, G, C, titik. A, H, I, J, B, G, H, I, C, H, J, I, D, H, I, D, atau E, G, J, E. Nah, ini merupakan deret huruf ya. Kita lihat di sini ada B, C, D, E, F, G. Selang-selingnya itu A, B, C. A, B, C. Ya kan? Berarti selanjutnya melanjutkan huruf G. H, I. Untuk yang ketiga ini kita lanjutan dari A, B, C. Habis C yaitu D ya. Berarti H, I, D. Jawabannya adalah yang D. Pola deretan huruf adalah 2 huruf dan 1 huruf yang berkelanjutan. Setelah D huruf C, maka H, I, kemudian D. Jawabannya yang D ya. 31. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, titik. A, 21, 3, 4, 5, 5. B, 21, 3, 5, 4, 5. C, 22, 3, 2, 4, 2. D, 22, 4, 2, 5, 2. Atau E, 22, 2, 3, 5, 1. Bagaimana ini cara ngerjainnya? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 5, 5. Yaitu angka 2, itu hasil penambahan angka pertama dan angka kedua, yaitu 1 ditambah 1. Angka keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu 3 ini angka keempat, itu jumlah angka kedua ditambah angka 3. Dan seterusnya. Berarti kalau kita sampai ke 13, berarti 13 ditambah 8 berapa? 21, kita tulis 21. Lalu untuk selanjutnya 13 ditambah 21 berapa? 34. Selanjutnya 34 ditambah 21 berapa? 55. Jadi pola deretnya itu 21, 34, dan 55. Jawabannya adalah yang A. 32. 9D, 8E, 7F, 6G, 5H, titik. A, 4H, 3K. B, 3I, 4C. C, 4I, 3J. D, 3H, 4K. E, 4K, 3K. Nah, di sini kita lihat polanya dari 9, 8, 7, 6, 5. Selanjutnya berarti 4 ya. 4. Lalu karena di sini D, E, F, G, H, habis H kan I, 4I. Pola angkanya menurun sedangkan pola hurufnya naik. Jadi 4I, 3J. Jawabannya adalah yang C. Kombinasi angka dan huruf. Perhatikan angka selalu menurun sedangkan huruf selalu meningkat. Maka setelah 5H adalah 4I dan 3J. Jawabannya C.
33. Baim adalah orang kampung. Baim bekerja sebagai buruh tani. Banyak buruh tani yang tekun. Boim adalah teman Baim. Baim memang tekun. Boim juga pasti tekun. Teman-teman Boim tidak ada yang malas. Baim mungkin sekampung dengan Boim. Boim sama sekali tidak tekun. Kira-kira mana ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D. Baim mungkin sekampung dengan Boim. Berikut adalah penjelasannya. Dari premis di atas didapat kemungkinan Baim sekampung dengan Boim. 34. Semua sopir kendaraan harus memiliki SIM. Rudi adalah supir bajai. A. Rudi harus mempunyai SIM. B. Rudi harus memiliki STNK. C. Rudi harus membeli bensin untuk bajainya. D. Rudi boleh tidak memiliki SIM. Atau E. Rudi harus menaati lalu lintas. Ya, jawabannya adalah yang A. Rudi harus mempunyai SIM karena dia adalah supir. Semua sopir harus memiliki SIM, maka Rudi harus mempunyai SIM karena bajai merupakan kendaraan. Nomor 35. Semua mahasiswa harus mengikuti tes IQ. Calon mahasiswa perempuan mengikuti tes IQ. A. Beberapa mahasiswa perempuan harus mengikuti tes IQ. B. Sejumlah calon mahasiswa laki-laki boleh tidak mengikuti tes IQ. C. Semua mahasiswa harus mengikuti IQ, EQ, dan SQ. D. Tes IQ, tes EQ, dan SQ bukan hal yang harus dituruti. Atau E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ya, jawabannya adalah yang E. Yang diwajibkan di sini hanya tes IQ, maka dari premis ini tidak dapat ditarik kesimpulan yang benar. Jawabannya adalah yang E. 37. Semua peserta ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian peserta ujian mengenakan jam tangan. A. Sementara peserta ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. B. Semua peserta ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan jam tangan. C. Sementara peserta ujian tidak mengenakan jam tangan. D. Sementara peserta ujian mengenakan jam tangan. Atau E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ya, jawabannya adalah yang A. Sementara peserta ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Apabila menemui kata sementara sebagian, beberapa, ada, mungkin, semua, maka artinya adalah tidak semua atau minimal satu anggota. Jika semua dan setiap, maka seluruh anggota tanpa kecuali. Nomor 38. Carilah seri gambar berikutnya. Gambar pertama itu titik 2 ya, ada 2 titik. Gambar kedua ini ada 4 titik dengan penambahan 2 titik ini. Lalu yang gambar ketiga ada penambahan titik ini. Selanjutnya berarti penambahannya di sini. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, yang B ya. Penambahan titik yang benar adalah yang B. 39. Carilah seri gambar berikut. Pertama, garis 1. Kedua, garis 1 ditambah yang tengah ini. Ketiga, ditambah sini. Berarti selanjutnya kemana? Yang C ya. Yang tepat karena ini panjangnya sama, ini panjangnya beda, yang D. Jadi jelas bukan. Yang E ini juga bukan karena dia lebih pendek di sini. Salah ya. Urutan dan panjang garis yang tepat adalah pada pilihan yang C. 40. Soal padanan hubungan gambar. Ada gambar lingkaran menjadi 2 lingkaran dengan 1 lingkaran itu arsir kayak donat. Terus persegi menjadi apa gitu kan. Kira-kira yang tepat mana nih? Coba kita lihat arsirannya. Lingkaran ini arsirannya yang kosong di dalam. Berarti yang ini yang kosong, berarti kotaknya juga yang kosong di dalam. Jawabannya yang C. Perhatikan arsiran pada jawaban yang C. 41. Carilah bayangan cermin. Nah, ini sudah jelas. Kita tinggal cari bayangannya. Yang paling tepat itu ya yang E ya. Karena tidak mungkin A. A ini terlalu lebar ininya. Terus yang B ini ya kurang turun. Yang C ini kurang tepat. Ini juga tidak tepat. Yang D ini kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 42.
Carilah bayangan cerminnya. Apakah A, B, C, D, dan E? Kita lihat garisnya 3 ya, yang atas ini 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau cermin berarti terus poin penting juga ini nih. Bentuknya ini juga sama. Kalau jawaban A paling tepat ya sepertinya. Tapi kita lihat lagi A dan D. Kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Karena di sini ternyata sama lingkarannya. Ini beda ya. Ini yang A dan D itu hampir sama, cuman di sini kita perhatikan lingkarannya berbeda. Kalau ya jawaban E garisnya kurang 1. Garisnya kurang 1. Jawaban C ini lingkarannya hitam, bukan ya. Dan jawaban B ini malah lingkaran, bukan persegi. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. 43. Soal padanan hubungan gambar. D menjadi D. Ini agak lebar ya, agak gendut. Sedangkan bintang jadi gendut juga. Jawabannya adalah yang D. Udah jelas ya di sini. Tinggi tetap, lebar bertambah proporsional. 44. Carilah bayangan cerminnya. Ini juga mencari bayangan cermin harus teliti. Kira-kira mana yang paling tepat? Sambil kita mikir. Apakah A? Mungkin. Apakah B? B ini perseginya agak, bukan ya, ini loh garisnya ini nggak sama. Apakah C? Dia nggak ada ininya. Apakah D? Apakah D? Kita lihat. Oh, ini kurang panjang. Apakah E? Ini udah jelas bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Sudah jelas yang A ya. Selanjutnya soal TK atau tes karakteristik pribadi. Nomor selanjutnya 45. Anda berada di perlintasan kereta api yang sedang akan melintas. Lalu ada orang lain ingin berjalan mendahului. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti apa yang diperbuat orang tadi. B. Menghardik keras-keras orang tersebut. C. Memperingatkan akan bahaya melakukan aksi tersebut. D. Membiarkan saja. Atau E. Berusaha mengingatkan dan mencegah orang tersebut demi keselamatannya. Nah, di sini udah aku poin-poinkan. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban yang E, poinnya 5. Sedangkan yang paling rendah adalah jawaban yang A, poinnya 1. Untuk soal TKP, kita tahu bahwa setiap jawaban ada poinnya, jadi nggak apa-apa. Walaupun kita kurang tepat, mungkin skornya agak rendah, cuman wajiblah diisi biar tetap ada skor, ya nggak sih? Nah, ini untuk tabelnya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Anda dalam mematuhi peraturan yang ada meskipun lingkungan tidak mendukung. Selanjutnya nomor 46. Anda yang sedang berada di hutan kota lalu melihat sekelompok orang yang sedang berkemah dan tampak sampahnya berserakan di mana saja. Langkah Anda adalah A. Memarahi orang-orang tersebut. B. Mendatangi dan menegur halus agar segera membersihkannya. C. Segera melaporkan pada pihak keamanan setempat. D. Memerintahkan petugas kebersihan sekitar untuk membersihkan sampah tersebut. Atau E. Hanya lewat dan memandanginya. Ya, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban B. Mendatangi dan menegur halus agar segera membersihkannya. Nah, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Anda ketika melihat adanya perbuatan melanggar aturan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor 47. Bagaimana Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang marak terjadi di jalan? A. Takut dan bersikap seperti trauma bila berada di jalan. B. Menantang pihak-pihak tersebut dan ingin mengatasi masalah langsung. C. Tidak ambil pusing dengan hal tersebut. D. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada berkendara di jalan. Atau E. Hanya asyik menonton tanpa berbuat sesuatu. Ya, jawabannya adalah yang D. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada berkendara di jalan. Ini poinnya paling tinggi ya, yaitu 5. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Anda ketika melihat adanya perbuatan melanggar aturan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor 48.
Di jalan raya Anda sering sekali menemui jalan-jalan yang rusak yang sering dilalui banyak orang. Sikap Anda: A. Menghindarinya namun tidak berusaha untuk menyampaikan hal tersebut. B. Berpura-pura seolah tidak tahu. C. Masa bodoh dengan hal tersebut. D. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Atau E. Menggerutu dan menyimpan amarah terhadap pemerintah. Ya, ini udah jelas sekali jawabannya yang D ya, poin paling tinggi, yaitu segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Nah, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Anda ketika melihat adanya situasi yang dapat membahayakan orang lain. 49. Jika atasan Anda mengungkapkan pendapat yang sangat tidak Anda setujui, apa yang akan Anda lakukan? A. Anda akan menyatakan pendapat Anda sejujurnya. B. Anda akan menyatakan pendapat Anda secara tersirat. C. Anda akan menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. D. Anda jarang berani mengungkapkan opini yang bertentangan. Atau E. Anda akan menyetujui walaupun bertentangan opini karena beliau adalah atasan yang harus Anda hormati. Kira-kira mana ya jawaban yang tepat? Ya, jelas yang C. Poinnya paling tinggi ya, 5. Anda akan menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Nah, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Soal terakhir nomor 50. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Anda memiliki percaya diri yang tinggi dan berkelas. B. Anda ingin menjadi pusat perhatian dan tampil menonjol. C. Anda menjadi pihak tengah yang biasa aja. D. Anda ingin menjadi pengamat dan pendengar yang baik. Atau E. Anda mengikuti alur yang telah ada. Ya, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban A. Anda memiliki percaya diri yang tinggi dan berkelas. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, itu merupakan 50 soal dari belajar bareng. Semoga soal ini bermanfaat. Semoga kalian lolos CPNS nanti. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.